Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan adab-adab penuntut ilmu, yang dimana saat ini kita akan membahas adab-adab penuntut ilmu terhadap kawannya sendiri. Di antara adab talibul ilm kepada kawannya adalah yang pertama adalah berusaha mencari teman yang baik di dalam menuntut ilmu. Kita mungkin boleh memiliki teman yang banyak, teman bergaul. Namun tatkala kita hendak menuntut ilmu, maka tidak semua teman kita ajak untuk menuntut ilmu. Atau tidak semua teman kita jadikan suhbah atau sahabat di dalam menuntut ilmu. Nabi SAW sudah mengingatkan kita agar kita selektif dalam mencari teman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat kecuali bersama orang mukmin saja. Kemudian kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang tergantung agama temannya. Maka lihatlah atau selektiflah dalam mencari teman. Terlebih lagi di dalam menuntut ilmu. Maka tatkala kita hendak menuntut ilmu, selektiflah kita di dalam memilih sahabat atau teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Dan ini yang menyuruh kita untuk selektif dalam mencari teman adalah Nabi SAW sendiri. Kita tinggalkan teman-teman kita yang tidak baik ketika kita menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui teman-teman kita yang baik dan teman-teman kita yang buruk? Maka kata para ulama adalah dengan cara kita merasakannya. Tatkala kita bergaul dengan dia, apabila iman kita naik, apabila kita merasakan ketaatan tatkala kita bergaul dengan dia, maka itu adalah teman yang baik. Namun sebaliknya, tatkala kita bergaul dengan seorang, kemudian kita merasakan bahwasanya iman kita jadi turun, kita merasa lalai, maka itu adalah teman yang buruk. Maka jangan jadikan dia sebagai teman dalam menuntut ilmu. Karena seorang teman yang baik adalah tatkala kita bergaul dengannya, ia menjadikan iman kita bertambah. Kemudian kita merasa semangat dalam melakukan ketaatan. Adapun teman yang buruk, maka tatkala kita bergaul dengannya, kita akan merasa malas dalam beribadah, kita merasa iman kita turun, kemudian lisan kita jadi tidak terkontrol, kita sering ghibah, sering berbuat dosa. Ini tatkala kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Maka tatkala kita bergaul dengan seorang dan iman kita merasa menjadi turun, maka tinggalkanlah dia tatkala kita hendak menuntut ilmu. Namun jangan anggap ia sebagai musuh. Kemudian di antara adab penuntut ilmu dengan temannya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu memberikan manfaat kepada temannya, kepada sesama talibul ilm. Jangan sampai seorang penuntut ilmu menyembunyikan ilmu dari temannya sendiri. Tatkala ia duduk di majelis ilmu dan ia mendapatkan faidah, maka hendaknya ia menyampaikan faidah tersebut kepada temannya yang tidak hadir pada majelis ilmu tersebut. Karena di antara konsekuensi pertemanan adalah saling bantu atau saling bahu-membahu di dalam menyampaikan kebaikan. Jangan sampai kita memiliki sifat yang sangat buruk, yaitu sifat hasad. Dan sifat hasad ini sangat rentan menghampiri seorang penuntut ilmu. Karena penyakit hasad ini adalah penyakit yang berbahaya, yang dampaknya sangat buruk. Mulai dari terhalangnya sebuah ilmu kepada seseorang, sampai terhalangnya dakwah kepada kaum muslimin. Dan cukuplah kisah Imam Bukhari bisa kita ambil pelajaran. Tatkala guru Imam Bukhari hasad kepada Imam Bukhari, maka guru Imam Bukhari pun melarang para penuntut ilmu untuk belajar kepada Imam Bukhari. Melarang orang-orang untuk duduk di majelis Imam Bukhari.
Sehingga yang awalnya majelis Imam Bukhari penuh maka jadi berkurang, bahkan jadi sedikit orang-orang yang belajar ke Imam Bukhari. Ini adalah dampak yang sangat buruk dari sifat hasad, dan ini sangat mudah terjangkit bagi penuntut ilmu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak hasad kepada temannya. Kemudian di antara adab penuntut ilmu kepada kawannya adalah yang ketiga, mengingatkan temannya tatkala temannya berbuat kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Maka hadis ini menjadi isyarat bahwasanya seorang terkadang ia tidak mengetahui keburukannya sendiri. Namun ia bisa mengetahui keburukannya tatkala ia ditegur oleh kawannya. Karena yang namanya kaca, yang namanya cermin, itu bisa menampakkan segala bentuk keburukan yang ada pada diri kita. Maka hendaknya seorang mukmin bisa menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Tatkala ada temannya yang berbuat buruk, maka ia seakan-akan menampilkan sebuah kekurangan pada temannya tersebut, sehingga ia bisa menyampaikan apa yang kesalahan temannya tersebut, bukan untuk mencelanya, namun untuk menegurnya, untuk memperbaikinya. Itulah teman sejati. Teman sejati bukanlah seorang yang ia diam tatkala temannya berbuat salah kemudian ia diam saja. Itu bukan teman sejati. Namun teman sejati adalah teman yang senantiasa menegur, memperbaiki temannya tatkala ia berbuat salah. Namun tentunya dengan cara yang baik. Sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin, di antara cara metode memperbaiki teman adalah seperti perkataan, wahai kawanku, ya akhi, engkau sudah bagus. Namun apabila engkau berbuat ini, atau apabila sifatmu ditambah menjadi lebih bagus lagi, maka engkau akan lebih bagus. Atau ya akhi, engkau sudah bagus, namun ada sifat yang kurang pantas. Apabila itu dihilangkan, maka engkau akan tambah lebih baik lagi. Itu diantara contoh untuk menasihati kawannya, sehingga ia tidak tersindir. Kemudian, maka seorang mukmin hendaknya menegur atau tidak diam tatkala sahabatnya berbuat kesalahan, dan ia hendaknya menegur dengan cara yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita akhlak yang mulia bersama kawan-kawan kita di dalam menuntut ilmu, dan Allah mengistiqomahkan kita ke dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.